Kalau kita ada rasa syukur di hati kita, mau apapun kondisi di sekitar, mau mengecewakan, mau menyedihkan, mau memancing emosi, tetap ada sukacita sebab hati kita penuh dengan syukur. Mari yang siap memuji Tuhan, kita mau ungkapkan syukur kita, mengekspresikan rasa sukacita kita sore hari ini. Sambil bangkit berdiri kita mau berkata, hati kami percaya Tuhan, hati kami percaya. Haleluya.
Saudara percaya saudara dicintai sama Tuhan? Halo? Yang percaya saudara dikasihi dengan cinta, dengan kasih yang tanpa batas. Coba kasih high five kiri kanan. Halo? Amin. Haleluya. Karena dengan kita di tempat ini, semua kami dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari cinta yang Tuhan. Amin. Satu dipahami, cintanya bagiku, sangat besar itu diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Sama-sama nyanyikan. Besar kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cinta Tuhan. Besar kasihnya lebar, dia maha besar. Sama-sama. Dicintai, dianugerai, dalam gauli segala harta. Dicintai, dianugerai, dalam gauli segala harta. Selamat sore Bu, ini ada pesanan pintanya dan ini ada promosi untuk bulan November, bisa dibaca-baca dulu. Join us for prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hooper Street, Mount Cook. Medscan akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 13 November, jam 6.30. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi Anthony. Informasi persembahan
jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Wah, menarik sekali ya Mas ya, promosi bulan Novembernya ya. Iya Bu, boleh dicoba tuh. I'm looking forward for November. Shalom semuanya. Looking forward for November. Sesuai dengan tema kita, selamat datang bulan November dan Desember. Looking forward. Siapa yang diberkati dengan freedom kemarin? Saya percaya semua diberkati ya. Apalagi yang terakhir, pengampunan, forgiveness. Let go and let God do the rest. So, kita akan masuki tema yang baru, looking forward. Aku cuma membagikan satu ayat, Habakuk 2 ayat 1. Kalau kita lihat pelikupnya itu, bilang orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Habakuk 2 ayat 1 berkata, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Tahu ya, Habakuk ini adalah seorang nabi. Mungkin pada saat dia menulis ini dia dalam keadaan yang gak enak, dalam keadaan tertekan, atau mungkin dengan lingkungan yang membuat dia banyak pergumulan. Tapi dikatakan lewat Habakuk bahwa aku akan berdiri. Dalam keadaan dia, keterbatasan dia, sebagai manusia kadang-kadang kita merasa lemah. Tapi dia bilang aku akan berdiri di menara. Dia nggak cuma diem-diem aja, dia nggak cuma duduk, dia bukan cuma duduk atau mungkin dia rebahan, tapi dia melakukan sesuatu, dia menantikan Tuhan. Di sini dia bilang dia menantikan. Pengintaian itu berbicara tentang fokus. Dia dalam keadaan dia terendah sekalipun, dia fokus tetap kepada Tuhan. Karena itu kalau kita baca satu perikop itu sangat bagus banget, cuman mungkin nggak ada waktu ya sekarang, nanti next time kita akan bahas tentang itu. Di sini bilang tempat pengintaian itu berkata tentang fokus. Saat ini apa yang menjadi fokus kita? Apa kita tetap dalam keadaan yang dalam pergumulan, kita tetap fokus dalam pergumulan? Apa kita fokus dengan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita? Kadang-kadang kita lupa, saking sibuknya dengan masalah-masalah kita, tapi kita lupa bahwa kita punya Tuhan tuh yang sangat besar. Habakuk juga di sini berkata, Habakuk tentang dia itu sangat percaya akan Tuhannya. Dibilang orang benar hidup karena percaya. Dia percaya akan Tuhannya. Apapun yang dilakukan dia cari Tuhannya. Dia lari ke menara, dia mengintai, dia fokus dengan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah pencipta dia. Dia yang punya otoritas dalam hidup dia. Di sini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masih ada 2 bulan untuk kita menguji diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan? Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? 2 bulan lagi kita akan masuki tahun 2022. Karena itu dibilang looking forward. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dalam setiap waktumu. Cari Tuhan. Anak-anak muda di sini paling banyak di sini anak muda, aku tahu. Tapi cari Tuhanmu. Udah nggak ada waktu lagi saat ini. Nantikan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semua pengampunan, pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, selama tahun 2021 ini kami boleh memasuki tahun 2 bulan lagi akan memasuki tahun 2022 Tuhan. Sudah memasuki pertengahan bulan November Bapak. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat. Engkau yang menciptakan kehidupan kami. Engkau yang punya otoritas penuh dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percayakan hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Pada hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan setiap persembahan kami Bapak. Bapak, dan kami percaya Tuhan hari ini Tuhan kami akan pulang dengan sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru, berkat yang daripada-Mu Tuhan Kau akan berikan kepadaku Tuhan, kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari saudara-saudara saya undang untuk bangkit berdiri. We're gonna pray doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kebesaran. Dan kami akan berdoa pengakuan iman Rasul. Sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Allah langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, Roh Kudus, pengampuan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk semua. Mari siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Saudara, mari dalam sikap doa kita mau datang kepada Tuhan. Karena dalam kehidupan kita melakukan aktivitas rutinitas yang sama hari demi hari, menghadapi kesibukan demi kesibukan. Saudara yang sekolah, yang bekerja, yang mengurus rumah tangga, apapun rutinitas saudara hari-hari itu, saya mengajak setiap kita sore hari ini untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Dari setiap kesibukan, dari setiap rutinitas. Kalau kita melihat Yesus dalam pelayanannya di bumi, beberapa kali, kerap kali, kita melihat Yesus punya waktu menarik diri dari orang banyak. Dia punya waktu untuk berdiam diri. Hanya Yesus dan Bapa. Seperti yang dikatakan oleh saudara ini tadi. Saat kita punya waktu teduh dengan Tuhan, bukan berarti kita pasif. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Justru saat kita mengambil waktu teduh, kita menarik diri dari segala kesibukan, memberikan kesempatan kepada Tuhan melalui Roh-Nya untuk recharge hidup kita. Mari sore hari ini di hadapan Tuhan di dalam Yosua 30 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya,
terletak kekuatan kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Apapun yang sedang kita alami hari-hari, mari datang kepada Tuhan. Firman-Nya berkata, dalam tinggal tenang dan percaya. Kadang-kadang membuat kita panik. Kadang-kadang membuat kita emosi gak stabil. Kadang-kadang membuat kita hilang kendali. Mari ingat firman ini. Dalam tinggal tenang dan percaya, Dia Tuhan yang mengendalikan kondisi saudara dan saya. Dia Tuhan yang mengendalikan hidup saya dan saudara. Percayalah dan jangan menyerah. Mari angkat suara di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sepertinya kacau, keadaan terjadi di luar kendali. Mari percaya di dalam tinggal tenang dan percaya, di situ letak kekuatan saya dan saudara.
kesetiaanku, Dia pemegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Satu-satunya pribadi yang setia atas hidup kami cuma kami terima damai sejahtera yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Jiwa kami tenang di dalam Engkau. Biar jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau siapkan hati kami, Tuhan. Kami percaya satu-satunya penebus kami, satu-satunya penyelamat kami, namanya Yesus Kristus, Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku. Hadirat-Mu, Tuhan, kasih-Mu ada di tempat ini, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Bapa yang mulia. Kau yang layakkan kami, Tuhan.
waktu sejenak sebelum roti dan anggur dibagikan. Sebelum roti dan anggur dibagikan, kita berikan waktu sejenak kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita berikan ucapan syukur atas segala berkat, segala karunia, grace yang Tuhan berikan kepada kita. For the grace of God, we have been set free. Amen. We want to give thanks to our Lord Jesus that today we give thanks for all the forgiveness that He has given to us. But before we receive this forgiveness, let us take a moment to forgive those who trespass against us. Just as we learned from last week, seperti yang kita pelajari dalam minggu lalu. Ampunilah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh teman-teman kita, saudara kita, mungkin keluarga kita sendiri. Before we receive God's forgiveness, let us forgive those who trespass against us. I want to invite for those that are ready, that already believe in Jesus Christ, to take part in this moment, to receive the blood and the body of Jesus Christ. Sambil roti dah aku dibagikan. tangan. Oke. Mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita.
melakukan ucapan syukur. Give thanks for the chance that we receive today, that we still have the chance to receive the body of Christ. Sebab pada malam waktu itu, sebelum Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti ini dan memecah-mecahkan roti ini seraya berkata, makanlah dan ingatlah ini supaya menjadi peringatan akan aku. Mari dengan rasa ucapan syukur kita menerima roti ini. Mari kita angkat cawan ini dengan tinggi-tinggi. Dengan rasa ucapan syukur kita menerima darah Yesus ini. Sebab pada waktu malam itu Tuhan Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi engkau. Peringatkanlah ini supaya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah yang menjadi materai perjanjian bagimu. Dengan ucapan syukur kita mau menerima darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami bisa menerima tubuh dan darah-Mu sekali lagi ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengingat akan pengorbanan Engkau di kayu salib ya Tuhan. Hanya untuk menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Kami yang seharusnya binasa ya Bapa, tapi oleh karena tubuh dan darah-Mu ya Tuhan, kami bisa mendapatkan keselamatan ya Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan melalui kayu salib ya Tuhan. Segala beban berat diangkat oleh-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan semua beban kami ya Tuhan, kepahitan kami ya Tuhan, kebencian kami ya Bapa, kesusahan kami ya Tuhan, kami mau serahkan ke dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami mau masuk dalam firman-Mu ya Bapa. Kami masuk dalam tema yang baru ya Tuhan. Look forward ya Tuhan. Kami look forward akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Kami look forward atas janji-janji-Mu ya Tuhan yang di dalam kami semua ya Bapa. Ya Tuhan, Kau pakai ya Tuhan hamba-Mu Jack ya Tuhan akan membawa firman-Mu ya Bapa. Kau pakai dia lebih lagi ya Tuhan. Biarlah apapun yang disampaikan pada hari ya Tuhan, bukanlah sia-sia ya Tuhan, menjadi pedang bermata dua yang menusuk setiap hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu ya Bapa. In Jesus name we pray. Amen. Silakan. Shalom semuanya. Luar biasa, ini beri tepuk tangan dulu tim Presiden Worship kita pada sore hari ini. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, Tuhan Yesus baik ya. Saya percaya kita semua diberkati dengan apapun kegiatan kita. Saya percaya pada minggu ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara saya. Seperti Pastor Sanem bilang, tema kita bulan ini, bulan yang baru, berbicara tentang thinking forward. Look forward. Yang kurang lebih kita mau melihat ke depan kehidupan kita masing-masing. Gak kerasa juga kita sudah memasuki akhir tahun 2021. Sebentar lagi kita udah mau Christmas, sebentar lagi mungkin lagu-lagu Christmas sudah terdengar di radio-radio atau di rumah-rumah. Gak kerasa tahun 2021 cepat sekali. Saya juga percaya ada banyak sekali kejadian selama tahun ini. Ada kejadian yang baik ataupun kejadian yang kurang baik dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi saya percaya ini semua selalu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tergantung kita mau melihatnya dari positive thinking ataupun dari negative thinking. Sharing yang mau saya coba bawa pada sore hari ini, saya beri judul tentang positive thinking. Bagaimana kita berusaha untuk selalu berpikir yang baik dalam setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kelihatannya enak, mungkin kelihatannya kadang-kadang sedih, mungkin kita kehilangan pekerjaan, sakit ataupun apapun bentuknya, tapi kita mau belajar untuk terus berpikir positif.
kita selalu mau belajar untuk mengingat bahwa karya-karya Tuhan yang baik dalam kehidupan saudara dan saya ditentukan oleh arah pikiran kita mau kemana. Itu penting sekali. Kita mau berpikir arah pikiran kita ini mau kemana, itu penting sekali. Kalau kita mau berpikir negatif ataupun kita mau berpikir positif. Saya mau coba ungkap sedikit tentang pikiran negatif ya. Pikiran atau perasaan negatif yang disimpan terlalu lama maka akan berdampak menjadi sampah batin dalam kehidupan saudara. Iri hati, dengki, amarah, dendam, dan seterusnya dipendam makin lama, itu menguras damai sejahtera saudara dan saya. Ingat, iblis itu datang buat kehidupan saudara. Yang pertama dicuri itu damai sejahtera. Kalau damai sejahtera dari dicuri sama iblis dalam kehidupan saudara dan saya, Anda pasti akan melakukan hal-hal yang negatif. Damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Pertama kali yang diincar itu iblis bukan Anda untuk jatuh berbuat dosa. Enggak, damai sejahtera dulu yang dicuri dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan sampai kita memiliki pikiran yang negatif sehingga amarah, dendam dan lain-lain itu berada dalam hati kita. Kalau sudah berada dalam hati kita, saudara dan saya, itu damai sejahtera kan. Kita sama-sama buka 2 Petrus 3 ayat 1. 2 Petrus 3 ayat 1 berkata, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Di sini Petrus berusaha menyampaikan kita kembali bahwa pemikiran yang murni itu kurang lebih diartikan oleh Petrus sebagai pemikiran yang sehat. Pemikiran yang murni berarti juga berdasarkan dengan Alkitab. Pemikiran yang murni adalah pemikiran yang selalu bertahan dalam iman kita kepada Tuhan. Kita harus bisa memiliki pemikiran-pemikiran yang murni di hadapan Tuhan. Pasal ini juga menunjukkan bahwa perjalanan rohani kita adalah sebuah peperangan dalam pikiran. Jangan dianggap remeh peperangan kita melawan pikiran. Ini yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Allah ingin kita memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, yang murni, yang sedap didengar sesuai dengan firman Tuhan. Kita buka di Filipi 4 ayat ke-8. Filipi 4 ayat ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirlah semuanya. Ini yang mau Tuhan tanamkan dalam kehidupan pribadi saudara dan saya. Ini dipakai, mindset kita harus dipikirkan seperti ini. Pikiran yang benar, pikiran yang mulia, pikiran yang baik, yang adil, yang suci, dan lain sebagainya. Ini harus ada dalam mindset pikiran kita. Jangan pikiran-pikiran negatif yang bisa masuk ke dalam pikiran saudara dan saya. Tapi kadangnya tuh tiap hari kita ditawan oleh keraguan, keputusasaan, tidak punya harapan dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang yang sering ada dalam pikiran kita. Tapi Petrus mau berusaha, kita mau bicara untuk terus bisa berpikir positif. Pikiran itu sangat penting. Sama seperti yang suka main basket, saya lihat di sini anak-anak juga tuh suka sekali main basket ya. Saya kasih ilustrasi kalau misalkan point guard tuh yang biasa di depan tuh, yang suka shooter, itu fokusnya tuh lebih daripada yang defender. Seperti ya, point guard yang biasa tuh yang lincah, yang kecil-kecil harus muter-muter lagi.
kayak Morris, kayak Aldo tuh. Kalau main basket, incar muter-muter gitu mana-mana. Dia pikirannya cuma satu, bagaimana bisa masukin ini bola ke dalam keranjang basket. Fokusnya tuh keranjang basket. Fokusnya itu cuma satu, mereka bermain bagaimana bisa cara memasukkan bola ini ke dalam keranjang basket. Seorang point guard itu fokusnya lebih, seorang point guard di dalam tim basket itu fokusnya, pikirannya itu lebih baik daripada seorang yang tugasnya menjadi defender, menjaga basketnya. Fokus kita, pikiran kita juga seperti itu. Kita harus mau belajar bagaimana fokus kita hanya buat Tuhan. Kita berusaha untuk menjadi seorang pemain basket yang baik. Fokus kita tuh hanya buat Tuhan. Kalau fokus kita buat Tuhan, kita bisa bermain dengan baik. Itu kemenangan dan kemenangan yang akan kita terima. Poin akan terus bertambah, poin akan terus bertambah. Karena kita fokusnya, kita tahu cara kita bermain, dan kita fokusnya hanya keranjang. Kita bisa memasukkan bola dengan baik, poin kita bertambah banyak, dan akhirnya kemenangan dalam kehidupan kita itu akan berjalan. Ada 4 poin yang saya mau coba share pada sore hari ini, berbicara bagaimana supaya kita bisa menguasai pikiran kita. Bagaimana kita bisa menguasai pikiran kita. Yang pertama, kita harus selalu berenungan firman Tuhan. Ini mungkin kelihatannya basic. Hampir setiap yang berbicara di sini selalu, pertama poinnya adalah selalu merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Tapi ini basic, tapi ini dasarnya. Dasarnya kehidupan itu bisa dilihat semua di sini, firman Tuhan. Semakin kita sering membaca firman Tuhan, semakin kita bisa merefleksi kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Semakin kita jarang membaca firman Tuhan, semakin kita nggak bisa mengaca apa yang kita lakukan itu baik atau nggak di hadapan Tuhan. Ketika pikiran jahat merasuki pikiran kita bisa segera mengenalinya. Karena apa? Karena kita tahu apakah ini sesuai enggak dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpanjang kehidupan. Hati yang perlu dijaga. Hati di sini bicara juga dengan pikiran. Pikiran kita juga mesti jaga. Kalau pikiran kita nggak baik, hati kita nggak baik, kita bisa melakukan yang tidak baik. Untuk setiap dosa yang kita lakukan, sebenarnya kita melakukannya 2 kali. Yang pertama, kita berdosa di dalam pikiran kita. Yang kedua, kita berdosa melalui tindakan yang kita lakukan. Lebih mudah atau lebih baik menghilangkan dosa yang berada dalam pikiran daripada kita menunggunya sampai dosa itu menjadi berakar dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita lakukan dosa itu terus-menerus. Tapi kalau dosa di pikiran kita sudah kita bisa lupakan, kita terus bisa mengusahakan melakukan suatu pikiran-pikiran yang baik, tindakan dalam kehidupan saudara dan saya juga akan melakukan tindakan-tindakan yang baik. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menguasai pikiran. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Hidup bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Ini penting sekali. Kita mau hidup kita bergantung sama Roh Kudus, itu penting sekali. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu luar biasa, indah. Sekali lagi, hidup dalam tuntunan Roh Kudus itu adalah merasakan suatu yang indah, kehidupan yang indah. Apa sih maksudnya? Apakah saya harus bisa berbahasa roh dulu baru saya bisa hidup di dalam tuntunan Roh Kudus? Semakin kita mau hidup dituntun dengan Roh Kudus, semakin kita bisa melihat bahwa Roh Allah yang dalam hidup kita ini bekerja luar biasa. Bukan berarti Anda nggak bisa berbahasa roh, Anda nggak hidup dalam Roh Kudus, tidak. Tapi semakin Anda berdoa, semakin Anda meminta
pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, semakin ada kuasa-kuasa yang luar biasa yang akan dalam kehidupan saudara dan saya. Minta dengan sungguh-sungguh pertolongan Tuhan lewat doa. Saya ingat cerita mama saya waktu dulu. Dia itu anak seorang pendeta di Indonesia, di Ambon. Dan pendeta itu bukan gereja besar, gereja kecil. Seorang pendeta di Indonesia hidupnya hanya dari perpuluhan jemaat. Kalau gerejanya cuma 10-15 orang, ya berdasarkan perpuluhan dari jemaat. Hidup susah, sampai singkat-singkat bisa merantau ke Jakarta. Singkat cerita, kita semua anak sudah besar, bisa sekolah, bisa universitas, bisa lulus semua. Mama saya cerita, mama saya cerita, kalian ini bisa begini, bisa lulus kuliah, bisa nikmatin kehidupan sekarang. Itu mama cuma punya dua senjata, lipat tangan sama berdoa pakai lutut. Saya nggak percaya waktu orang tua saya berkata seperti itu. Dia bilang, kalian bisa sampai sekarang itu cuma karena mama punya dua senjata, mama nggak punya materi yang berlimpah. Mama cuma bisa lipat tangan dan lutut ini. Sekarang saya baru tahu kuasa doa itu benar-benar ada. Kita percaya kuasa doa. Hidup bergantung sebetulnya dengan Roh Kudus. Jika kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, kita pasti akan kalah. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya percaya kita semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Kita buka Matius 26 ayat 33. Di sini berkata, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Kita tahu cerita ini ya, tentang bagaimana Petrus saat itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayat berkokok. Ketika Petrus berkata seperti ini, dia masih mengandalkan dirinya sendiri bahwa dia nggak akan menyangkal Tuhan. Sekali lagi, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekalipun tidak, aku sekali-sekali. Kita tuh nggak ada apa-apanya. Petrus ini murid Tuhan, dekat sekali dengan Tuhan. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi ketika dia dihadapkan suatu masalah yang besar, dia bisa menyangkal Tuhan 3 kali. Jangan lupa, hidup kita sebenarnya harus bergantung dengan Roh Kudus. Berdoa kepada Tuhan tentang bantuan dan perintah. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menguasai pikiran kita. Jangan memberi celah pikiran kita sesuatu yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa. Jangan beri celah pikiran kita kepada sesuatu yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Kita buka Amsal 17 ayat 22. Ini ayat sering sekali kita baca mungkin. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Di sini dibilang hati yang gembira, pikiran yang gembira, pikiran yang positif, hati yang baik, hati yang gembira itu obat. Kalau hati kita baik, hati kita gembira, apa yang kita lakukan juga senang buat Tuhan. Tapi kalau hati kita atau pikiran kita nggak baik, pikiran kita jahat, apa yang kita lakukan tuh selalu ada kesalahan, selalu dosa-dosa yang terjadi di kehidupan saudara.
kita harus sungguh-sungguh menjaga hati kita. Kita harus tahu dan mengizinkan apa yang boleh berdiam di dalam hati kita dan apa yang tidak boleh didiam di dalam hati kita sama sekali. Jadi apa yang bisa ada dalam hati kita dan apa yang tidak bisa dalam hati kita harus tahu. Jangan kasih celah iblis untuk bisa masuk dalam hati. Itu penting sekali. Sama seperti Yesus dicoba iblis ketika puasa 40 hari di padang pasir. Kita sering baca ayat ini di Matius 4 kalau nggak salah. Matius 4 tentang puasa. Setelah Yesus puasa 40 hari di padang pasir, dia dicobai oleh iblis. Yang pertama, iblis berkata, ubahlah batu itu untuk menjadi roti. Ingat cerita ini ya. Terus dibilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus sendiri bilang, kita hidup ini bukan cuma makan aja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah ini penting buat kita. Coba lagi, jatuh karena tubuhmu. Jadi sebelum coba lagi, jatuh karena tubuhmu ya Yesus, kalau memang kau Allah yang kuasa, nanti di bawah malaikat-malaikatmu akan menangkap untuk menjaga supaya kamu yang teratur sampai ke bawah. Jadi Yesus bilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang terakhir dibawa lagi Tuhan Yesus ke bukit yang lebih tinggi, ditunjukkan lagi kerajaan dunia dan kemegahannya. Ingat ceritanya, dibawa lagi ke tempat yang lebih tinggi, tunjukkan kerajaan dunia dan kemegahannya. Dibilang itu, sembahlah aku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Yesus berkata, menyahlah iblis, engkau harus mengerti dan menyembah Tuhan Allah. Iblis aja tahu pentingnya penyembahan. Iblis tahu loh pentingnya penyembahan, sehingga dia mau disembah. Pergunakan waktu sebaik-baiknya dalam pujian penyembahan di gereja. Itu momen yang baik. Ataupun kalau kita punya mesbah keluarga saat ini di rumah, jangan kasih celah pikiran negatif masuk ke dalam pikiran kita. Dengan mesbah keluarga yang kita bangun, dengan saat teduh yang kita lakukan setiap hari, itu kita mencegah pikiran-pikiran negatif yang masuk dalam pikiran kita. Saya percaya ketika kita selesai penyembahan, ketika kita selesai saat teduh, ketika kita selesai mesbah keluarga, itu ada damai sejahtera dalam kehidupan saudara dan saya. Damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan itu pasti mengalir dalam kehidupan saudara. Kalau damai sejahtera udah penuh dalam hidup kita, iblis itu susah sekali untuk mencurinya. Tujuan dia tuh mencuri damai sejahtera itu supaya kita menjadi gak tenang, gak sabar, dan lain sebagainya. Karena itu pujian penyembahan sangat penting lagi. Saya ulang sekali lagi, pujian penyembahan itu sangat penting sekali. Jangan pas lagi pujian penyembahan main handphone, ngobrol, ataupun mikirin ntar malam makan apa. Ingat, bukan cuma roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu penting. Kalau kalian mau melihat, datang jam 2 gitu ya, kasihan loh, tim praise worship itu latihannya luar biasa loh. Mereka latihan luar biasa supaya bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Setiap pujian, penyembahan yang mereka lakukan, mereka latihan buat musik itu, mereka bukan main-main, mereka mau berikan yang terbaik supaya kita bisa menikmati pujian penyembahan yang terbaik juga buat Tuhan. Poin yang keempat, yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa menguasai pikiran kita, bersekutu bersama orang-orang percaya kepada Tuhan. Ibrani 10 ayat 24 berkata, dan
Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Yang paling ini janganlah kita menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti biasanya oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sesama orang Kristen harus saling bisa memberikan masukan-masukan yang baik. Makanya I care prayer meeting itu penting. Saya ulang sekali lagi, I care prayer meeting itu penting dalam kehidupan saudara dan saya. Kita bisa sama-sama bisa melakukan koreksi. Kita bisa sama-sama bisa sharing rohani, saling mendoakan, saling menanyakan perkembangan kehidupan kita. Ke gereja satu minggu tidaklah cukup. Menurut saya, datang ke akhir itu sangat berguna, sangat penting. Karena saya percaya komunikasi yang baik itu adalah komunikasi dua arah. Kalau bisa berinteraksi dengan baik. Kalau cuma datang hari Minggu, saya doang yang ngomong buat saudara. Saudara nggak bisa bertanya balik kepada saya pada saat saya lagi ngomong. Tapi kalau kita di akhir atau prayer meeting, kita bisa berkomunikasi, bertukar pikiran, saling mendoakan, saling sharing masalah, sharing kebaikan Tuhan, dan lain sebagainya. Itu juga yang bisa membuat kita bertumbuh. Dengan memiliki teman sejati yang mengerti akan firman Tuhan, mereka akan menemani kita dan untuk bertumbuh dalam iman bersama-sama. Tuhan Yesus membantu kita kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Apa yang penting bagi Allah adalah apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Saya sekali lagi, apa yang penting bagi Allah adalah apa yang penting yang ada di dalam hati dan pikiran kita, bukan apa yang terlihat dari orang lain. Saya undang tim present musik untuk maju ke depan. Kesimpulannya, kita harus mengingat karya Allah, karena arah pikiran kita menentukan tujuan hidup kita. Sekali lagi, karena arah pikiran kita menentukan tujuan kehidupan saudara dan saya. Dalam artian, kalau kita tetap gigih di dalam iman kita kepada Tuhan, kita akan melihat keberadaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tetap gigih di dalam iman, kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau kita tetap gigih di dalam Tuhan, kita akan melihat janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Janji-janji Tuhan itu nyata. Kalau kita mau tetap gigih dengan iman di dalam Tuhan, ada kemenangan-kemenangan yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau kita tetap gigih di dalam iman kepada Tuhan, ada kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Kita harus terus melihat karya Allah dalam hidup saudara dan saya. Datang ke dunia, hidup, mati dan dibangkitkan. Kuasa kebangkitannya, saudara dan saya bisa memiliki pikiran-pikiran positif yang akan membawa dan membuat kita taat dan setia sebelum mendengar Tuhan. Dan seperti itu bukan yang paling bersyukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam kehidupan kami ya Bapa, Kau jaga, Kau pelihara kami ya Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menjawab doa-doa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera yang kami terima. Kami bisa tenang dalam hidup kami ya Tuhan. Kami gak ragu, gak ada keraguan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bisa melakukan langkah hidup kami bersama Engkau. Tuhan Yesus, Kau adalah pertolongan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, itu selalu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, blueprint kehidupan kami ada di tangan Engkau. Kami percaya masa depan kami gemilang bersama Engkau ya Tuhan. Kami percaya masa depan kami begitu baik bersama Engkau. Izinkan kami ya Tuhan untuk bisa belajar taat dan setia akan firman-Mu ya Bapa.
sedang berjalan di atas air. Kemudian angin badai datang. Padahal Yesus hanya di depan matanya. Namun fokusnya bukan in the forward. Petrus did not look forward. Petrus did not look at Jesus. He was surrounded by the storm. Angin-angin ribut, apakah yang ada sedang di sekeliling kita? Jangan biarkan angin-angin ribut itu menghambat kita semua untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus. Katakanlah, tenanglah. Katakan ke kanan kiri, tenanglah. Demikian Yesus juga menenangkan angin-angin ribut itu. Inilah yang Tuhan Yesus mau. Sebelum kita maju melangkah bersama dengan Tuhan, take a moment, menenangkan hati kita. Tenanglah, hai jiwaku, ajar kami ya Tuhan pada hari ini juga ya Bapak, untuk kami bisa menenangkan hati dari setiap dari kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hebat ya Tuhan, Allah juru selamat kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin ya Bapak. Sekarang ya Tuhan, setia ya Tuhan. Jika pada hari ini Engkau dengan setia dan melakukan semua perintah yang disampaikan pada hari ini oleh Jack, maka Tuhan akan mengangkat Engkau mengatasi segala bangsa di bumi. Berkatilah Engkau pada waktu masuk dan berkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengirimkan berkat di atasmu yang di dalam rumahmu, dalam segala studimu, segala usahamu dan segala pekerjaanmu. Engkau akan selalu naik dan bukan turun. Engkau akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor. Rumahmu selalu dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan dan kasih. Kuasa Roh Kudus akan menyertai Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan segala kekhawatiran kami ya Bapak. Semua keributan ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau yang beracara penuh ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Kami mau serahkan ya Tuhan sekali lagi Tuhan negara ini ya Tuhan, New Zealand ya Bapak. Terutama kami berdoa untuk kota Wellington ya Tuhan. Kau yang terus jaga ya Tuhan, terus pelihara ya Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. You are in control God. Kami berdoa untuk proses vaksinasi ya Tuhan, biarlah kami bisa mencapai 90% ya Tuhan. Semuanya Kau berjalan dengan baik ya Bapak. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk negara Indonesia ya Bapak. Kau yang terus jaga ya Tuhan, pelihara ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, sanak saudara kami ya Tuhan. Kau yang terus jaga ya Tuhan. Kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu juga ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk fellowship kami ya Bapak. Berkati makanan ini Tuhan, supaya menjadi kesehatan bagi tubuh jasmani kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray. Amin.